millata Ibrahim yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam terus menerus sampai kepada umatnya, sampai kemudian Umar bin Luhai yang membawa patung dari Syam, patung Hubal, kemudian diletakkan di dekat dengan Ka'bah. Tatkala Nabi Isra dan Mi'raj, ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi menceritakan begini, aku melihat Umar bin Luhai itu disiksa di neraka, badannya dipotong-potong, menyatu balik, dipotong-potong, menyatu balik. Itulah hukuman dia, karena pertama kali dialah yang membawa berhala dari Syam itu, menyebabkan orang-orang Mekah menyalah ajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Allah telah karuniakan kepada kita kesehatan, kekuatan, keafiatan. Malam hari ini kita diberikannya taufik untuk dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan sirahnya, yang kita bicarakan asal usulnya, yang kita bicarakan tentang kehidupannya insyaallah. Semoga kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, 2 minggu yang lalu yang kita bicarakan sudah sampai kepada bagaimana Siti Hajar alaihissalam dia tinggal sendiri bersama putranya yang masih kecil di lembah Bakah itu. Namun dengan skenario Allah Subhanahu wa taala, Allah punya skenario sendiri yang kita tidak tahu. Pokoknya kita ikhlas menerima ketentuan Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar yang pertama adalah tatkala datangnya air zam-zam, kumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesendiriannya bersama putranya, Allah datangkan Jurhum, suku Jurhum, Yamaniyah, dari Yaman datang, yang tujuannya sebetulnya ke Syam. Dari Yaman itu di sebelah selatan Mekah, mereka mau menuju ke utara, tujuannya ke Syam. Namun mereka melihat adanya tanda-tanda kehidupan, tinggalnya seorang perempuan dengan anaknya, dengan adanya mata air di situ, akhirnya mereka pun tinggal di situ, tentu saja setelah minta izin kepada Siti Hajar. Riwayat menyebutkan bahwa antara Nabi Ismail alaihissalam dengan adiknya Ishak alaihissalam lain ibu, satu ayah lain ibu, satu dari Siti Sarah, satu dari Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahirlah Ishak alaihissalam, dari Siti Hajar lahirlah Ismail alaihissalam. Ismail lebih tua 3 tahun menurut riwayat, lebih tua 3 tahun daripada Ishak alaihissalam. Jadi hampir bisa dipastikan tatkala Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan membawa Ismail dari Palestina ke Mekah itu, Nabi Isa belum lahir. Karena riwayat menyebutkan bahwa kala itu Nabi Ismail alaihissalam dia masih kecil sekali. Sebagian mengatakan dia masih terbaring, kakinya dihentak-hentakkan ke tanah sehingga muncullah air zam-zam itu. Sebagian juga mengatakan air zam-zam itu bukan karena itu, tapi karena datangnya malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril, satu riwayat mengatakan menghentakkan kakinya, satu riwayat mengatakan mengibaskan sayapnya, sehingga timbullah sumur zam-zam itu.
Allah yang Maha tahu. Wallahu alam. Tapi yang jelas skenario Allah berlaku. Itulah indahnya skenario Allah itu kalau kita ikhlas. Kalau kita ikhlas. Bisa kita bayangkan sumur Zam-Zam, Bapak-bapak sekalian. Itu kalau jemaah haji sedang ramai kan 3 juta, lebih kurang 3 juta jemaah haji. Masing-masing pulang membawa 5 liter. 3 juta kali 5, 15 juta liter dari sumur Zam-Zam itu dibawa pulang ke negara masing-masing jemaah haji. Ditambah setelah itu dan sebelum itu dengan jemaah-jemaah umrah. Tak pernah kering. Tidak pernah kering. Anehnya, sekarang masa pandemi, jemaah umroh sedang ditutup, jemaah umroh hanya sekitar beberapa puluh orang saja, sumur Zam-Zam tidak banjir. Itulah indahnya Allah kalau sudah membuat ketentuannya. Jadi, Nabi Ismail alaihissalam asalnya dia tidak berbahasa Arab karena berasal dari Palestina. Dari Palestina, emaknya dari Mesir Qibtiyah. Karena Siti Hajar itu dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Siti Sarah dan Ibrahim. Mengapa? Karena supaya cepat-cepat Ibrahim dan Siti Sarah keduanya keluar dari Mesir. Masih ingat dengan Raja Mesir yang tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, kemudian badannya lumpuh? Nah, itu dia. Baik. Selama sekian tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tak menjumpai anaknya. Dia balik ke tempat itu tatkala Ismail alaihissalam sudah sedang lucu-lucunya. Itulah perintah kurban. Perintah menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala menjelang besar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala menjelang besar, maka Ibrahim berkata, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, aku nyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Anak kecil ditanya bagaimana pendapatnya. Tapi memang dari ayah yang soleh, dari ibu yang solehah, anak itu akhirnya siap. Ya abatif alma tu'maru satajiduni, wahai ayahanda. Dalam bahasa Arab ada abi, ada abati. Abati lebih indah itu. Kalau kita kan ada ayah, ada ayahanda. Kalau boleh dikatakan abati itu adalah bahasa ayahandaku, nah gitulah. Kalau abi, ayahku, nah gitu. Ya abatif alma tu'maru satajiduni, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah, maka engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Demikianlah mendatangi pertama tatkala perintah kurban. Sekarang di Jabal Kurban itu tempat menyembelih itu satu riwayat mengatakan antara Musdalifah dan Mina. Antara Musdalifah dan Mina. Wallahu alam. Tapi yang jelas perintah itu ada. Perintah untuk menyembelih sang anak. Akhirnya Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Berupa apa? Berupa domba yang besar, kibas yang besar. Mana lebih baik kita memelihara domba daripada memelihara kucing? Lebih baik memelihara domba, karena domba bisa dimakan dagingnya, ya kan? Nah, kalau kucing tak bisa dimakan dagingnya. Nabi itu suka sekali makan daging kambing. Kaki kambing itu Nabi suka sekali. Dan Nabi tak pernah darah tinggi. Membuat darah tinggi dari daging kambing itu apa? Bumbunya itu kelewat banyak. Banyak kelebihan kambing itu. Satu, untuk kurban. Dua, akikah. Akikah mana pernah lembu, ya kan? Akikah itu kambing. Kalau laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tak pernah kucing disuruh. Jadi kucing lepaskan saja. Tak usah kucing dibawa tidur.
Kucing dibawa tidur, diselimuti, tidur sama anaknya. Walaupun kucing itu dibawa ke salon, dibersihkan, tapi saya punya kemanakan. Saya punya kemanakan dulu. Luka kepala kemanakan saya ini di sini. Tidak baik-baik. Tidak baik-baik. Sudah diberi dokter obat sekian lama, tidak baik-baik. Akhirnya dokter mengatakan, ini pasti ada peliharaan di rumah ini. Iya. Mengapa? Kemanakan saya itu tidurnya sama kucing. Akhirnya oleh emaknya setiap malam kucing itu tidurkan di luar. Baik. Itu sebabnya, ya sebabnya. Tapi kata dokter begitulah. Ini peliharaan ada ini. Bukan peliharaan model orang halus ya. Peliharaan kucing. Baik. Itu yang pertama, Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya. Yang kedua, tatkala Ismail telah berumah tangga. Lalu Ibrahim mengatakan, ganti palang pintu rumahmu. Ingat? Yang kedua, tatkala istri yang berikutnya, Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya, katakan kepada suamimu, aku Ibrahim mengunjungi dia dan katakan kepadanya, jangan ganti palang pintu rumahmu. Palang pintu rumahmu sudah bagus. 3 kali menjumpai anaknya. Pertama, tatkala masih kecil. Yang kedua, tatkala sudah menikah pertama, tatkala menikah yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, tatkala mau membangun Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah. Fondasi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam bersama putranya Nabi Sis alaihissalam. Dibangun berdua bersama, lalu kemudian hancur pada masa, kalau riwayat menyebutkan pada masa banjir Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada ayah dan anak itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, untuk membangun kembali Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan bangunan pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan, terimalah apa yang kami lakukan, terimalah segala amal ibadah kami. Engkau yang maha mendengar, Engkau juga maha mengetahui. Oke, baik. Setelah sekian lama, lalu orang bertanya, orang Mekah itu, di lembah Mekah itu agamanya apa? Agamanya agama Ibrahim, agama Tauhid. Millata Ibrahim Hanifah. Agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid, mengesahkan Allah. Nabi Ismail, Nabi dan Rasul, meneruskan ajaran ayahnya. Juga meneruskan agama Tauhid. Sampai Nabi Ismail kemudian wafat, masih terus agama Tauhid itu berlangsung terus menerus. Sampai kemudian ada seorang yang bernama, sebagian mengatakan Umar, namanya hurufnya Ain Mim Ra, mengatakan Umar bin Luhai. Sebagian mengatakan Amru bin Luhai, karena hurufnya sama, nggak ada barisnya dulu. Bahasa Arab tuh yang nggak ada barisnya. Amru, Umar sama. Oke, tidak masalah. Mau Amru bin Luhai, mau Umar bin Luhai sama. Dia ini adalah orang-orang soleh kala itu. Lalu dalam perjalanannya ke Syam, dia melihat orang-orang menyembah berhala. Inilah awalnya orang Mekah itu mengenal berhala. Lalu kemudian dianggapnya ini perbuatan orang Syam ini bagus ini. Inilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itulah. Padahal Allah itu dekat. Kekuasaan Allah itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, kalau mereka berdoa kepadaku. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li
wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka tunaikan perintahku dan mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapat keberuntungan. Nah, lalu tatkala dia dalam perjalanan ke Syam, dia melihat orang-orang Syam itu menyembah berhala. Lalu dibawanya lah salah satu berhala dari Syam itu ke Mekah. Riwayat menyebutkan ada dua. Pertama dia letakkan patung itu di perbatasan Mekah. Riwayat yang lain mengatakan dia bawa patung itu ke dekat dengan Ka'bah. Bisa jadi pertama diletakkannya di pinggir Mekah, kemudian dibawa mendekat ke Mekah. Jelas dia membawa patung itu, dia membawa berhala itu dari Syam, kemudian akhirnya diletakkanlah di dekat Ka'bah. Patungnya bernama patung Hubal. Kan dulu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kan itu yang terkenal itu. 4 patung besar itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini yang dibawa oleh Umar bin Luhai ini adalah patung Hubal. Dia letakkan di dekat Ka'bah. Itulah awalnya orang Mekah itu mengenal berhala, mengenal paganisme, menyembah berhala. Sebelum itu tidak. Sebelum itu orang-orang Mekah menganut ajaran Nabi Ismail alaihissalam, mengesahkan Allah. Setelah itu orang-orang Mekah karena mengetahui Umar bin Luhai ini orang soleh, orang baik, mengikut. Masing-masing suku membuat patungnya sendiri-sendiri. Kalau istilahnya masing-masing jalan Orde Baru buat patung sendiri, letakkan di dekat Ka'bah. Jalan Ampera, Jalan Pelita sana buat patung satu, letakkan di dekat Ka'bah. Ini misalnya saja, bukan betul-betul ya. Masing-masing kabilah, masing-masing suku-suku kecil itu membuat patung-patungnya sendiri, diletakkan di dekat-dekat Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Dulunya setelah dibangun Ka'bah itu kan jadi tempat ibadah. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah di Baitullah. Wa azzim finnas bil hajj. Serulah manusia melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau berkendaraan unta yang kurus. Mengapa kurus? Jauh. Kalau misalnya dari Yaman menuju Mekah kan jauh. Dari Madinah menuju Mekah sekian ratus kilometer jauh. Untanya kehausan, untanya kekurusan. Dari tempat yang jauh. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang kepada kami dengan perjalanan dari negeri yang jauh-jauh. Sejak diseru untuk melaksanakan ibadah haji itu, maka Mekah itu, Ka'bah itu menjadi pusat orang tawaf. Sampai seperti sekarang, tawafnya tetap mengirikan Ka'bah seperti sekarang ini. Cuma riwayat waktu itu menyebutkan, entah bagaimana sebabnya, kemudian ada sebagian jemaah yang melaksanakan tawaf itu telanjang. Muncul peraturan yang menyebutkan orang yang tawaf itu harus memakai pakaian khusus yang dibuat oleh orang-orang Mekah. Kalau tidak ada uangnya untuk membeli pakaian khusus itu, maka mereka tawafnya telanjang. Wallahu a'lam. Baik, bapak-bapak sekalian, itulah. Padahal Ka'bah tadi kan tempat orang tawaf. Jadi orang tawaf itu sejak zaman Nabi Ibrahim udah ada, Pak, Bu. Udah ada, Pak. Sejak zaman Nabi Ismail sampai penerus-penerusnya, orang tawaf di Ka'bah itu sudah ada. Sudah ada. Sama seperti tawaf sekarang, mengirikan Ka'bah. Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Nah, setelah datangnya berhala-berhala tadi, pagan-pagan tadi, kepercayaan kepada pagan, kepercayaan kepada berhala, kepercayaan kepada patung,
mereka sembah patung itu, selain mereka tawaf di Ka'bah, mereka juga tawaf di dekat patung-patung mereka masing-masing. Masing-masing suku tawaf di patung-patungnya sendiri-sendiri. Selain itu juga memberikan sesajen-sesajen, buah-buahan, makan-makanan kepada patungnya itu. Mungkin patungnya lapar. Baik, itulah akhirnya di sekitar Ka'bah itu banyaklah berhala-berhala. Sampai kemudian setelah Fathul Makkah, semua berhala itu dihancurkan. Pertama berhala yang datang adalah berhala Hubal. Kemudian Lata, Uzza, Manat, dan berhala-berhala lainnya. Dan setiap rumah mereka punya berhala-berhala sendiri. Riwayat menyebutkan tatkala mau berjalan jauh, mereka bawa berhala. Sayyidina Umar itu kan ceritanya dia makan berhala yang dimakannya itu, dia mau berjalan jauh, lupa bawa berhalanya dari rumah. Akhirnya dia buatlah berhala dari makanannya. Setelah disembah-sembahnya berhala itu, lapar dia, dimakannya lah berhalanya itu. Yang riwayatnya menyebutkan dia sampai tersenyum. Nah, tersenyum dia. Pertama dia menangis, kemudian dia tersenyum. Menangis karena teringat dia pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Tertawanya, tersenyumnya waktu teringat tatkala dia memakan Tuhannya itu. Setiap rumah punya berhala. Kalau mereka berjalan jauh, mereka bawa berhala. Sebagai apa? Sebagai jimat, sebagai penyelamat. Nah, begitulah. Akhirnya sampai Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, berhala itu masih ada di situ. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa ada dua orang muda-mudi. Ada laki-laki dan perempuan, orang Yaman, saling jatuh cinta. Tak direstui orang tuanya. Seperti apa istilahnya sekarang? Lagunya itu cintaku terhalang tradisi ya. Romeo Juliet, seperti itulah. Yaman, mereka itu ingin kawin, tak direstui orang tuanya. Akhirnya mereka buat perjanjian. Nanti pada masa musim haji, mereka ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di Mekah, tawaf di Ka'bah. Jumpalah di situ. Jumpa di situ, riwayat menyebutkan mereka berbuat tak baik, mereka berzina di situ, di dekat dengan Ka'bah itu. Akhirnya Allah laknat mereka menjadi batu. Bukan malin kundang aja jadi batu, bukan sampuraga saja jadi batu. Orang yang berzina dekat Ka'bah jadi batu. Oleh masyarakat Mekah supaya jadi peringatan, diletakkanlah patung itu satu di Bukit Safa, satu di Bukit Marwah. Jadi peringatan, jangan buat macam-macam dekat Ka'bah itu. Ka'bah itu adalah tempat suci, tempat ibadah. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama, bangunan pertama yang dibuat sebagai tempat manusia berkumpul beribadah adalah Bakkah. Jangan buat tak senonoh di situ. Akhirnya patungnya itu yang mereka jadi batu tadi diletakkan satu di Bukit Safa, satu di Bukit Marwah. Oleh si Umar bin Luhai ini dipindahkannya yang dekat dekat Safa dan Marwah tadi, letakkannya dekat dengan Ka'bah itu juga. Nah, dipikirnya itu sembahan, padahal itu peringatan. Begitulah. Itu tentang kepercayaan. Jadi kalau ada orang bertanya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu menyampaikan dakwah di Mekah. Kok bisa kemudian orang-orang Mekah itu menjadi penyembah berhala? Begitulah ceritanya. Suku Jurhum, kita kembali ke belakang dahulu. Suku Jurhum yang sekian lama berdiam di Mekah itu, dengan memiliki sumur Zam-Zam itu sebagai sumber kehidupannya, kemudian dikalahkan, ditaklukkan oleh suku Khuza'ah namanya. Suku apa? Suku Khuza'ah. Tatkala menyadari bahwa suku Jurhum ini akan kalah, kala itu Nabi Ismail sudah wafat. Sudah beberapa ratus tahun setelah itu, Khuza'ah yang menguasai, mengambil alih kawasan kawasan Mekah itu,
Sebelum sampailah Khuza'ah menguasai Mekah itu oleh orang-orang Jurhum, sumber air mereka, yaitu sumur Zam-Zam itu mereka tutup, mereka timbun kembali sehingga tidak ada sumber air di situ. Tapi tetap saja Khuza'ah menguasai wilayah itu. Tetap saja Khuza'ah menguasai wilayah itu. Sampai anak turunannya kemudian yang menjadi penguasa di sekitar Mekah itu. Akhirnya selesailah cerita sumur Zam-Zam sampai saat itu. Lalu kok sumur Zam-Zam muncul kembali? Iya, pada masa Al-Muttalib, ayah dari Abdul Muttalib. Al-Muttalib ayahnya, Abdul Muttalib anaknya. Tatkala mereka ini berdua menjadi pelayan-pelayan orang haji. Mereka itu kan pelayan orang haji. Orang haji itu yang datang dari berbagai negeri itu mereka layani. Mereka beri makan, mereka layani sebaik-baiknya. Dari dulu itu. Dari dulu sejak zaman jahiliyah. Betapa orang-orang Mekah itu, orang-orang Madinah itu memuliakan orang-orang beribadah haji. Setiap hari Kamis tahu-tahu sudah begitu kami sholat suruh bergeser-geser. Bentang plastik. Bentang plastik makanan untuk buka puasa datang semuanya. Beberapa kisah menyebutkan tatkala bulan Ramadan, orang-orang kaya itu bahkan mereka menyewa satu orang tukang bicara, tukang ngajak orang untuk berbuka puasa bersama. Sengaja disewa seseorang yang suaranya lantang untuk mengajak orang buka puasa bersama. Bahkan kawan saya satu jemaah bercerita, pada waktu dia melaksanakan ibadah umroh bulan Ramadan, dia berbelanja di toko. Penjaga toko itu mengatakan, "Bapak, nanti buka puasa bersama saya ya. Bapak mau makan apa?" Bapak mau makan apa? Begitulah. Memang sejak dulu sampai sekarang orang-orang Mekah itu melayani para jemaah itu seperti itu. Kita sampai payahnya terpaksa bulan Ramadan membuat daftar ya. Membuat daftar, dibuatlah daftar. Kalau di sana berlebih-lebih. Itu teringat kawan saya bercerita. Pada waktu bulan Ramadan saya umroh katanya. Saya berbelanja di toko. Penjaga toko itu sampai mengatakan begitu. Bukan hanya saya, kepada pembeli-pembeli yang lain ditanya, "Bapak mau apa? Kita buka puasa bersama." Pada waktu 2 hari sebelum pelaksanaan ibadah haji, kan bus yang menuju Masjidil Haram itu ditutup. Tidak ada perjalanan bus dalam masa yang padat itu menuju Masjidil Haram. Siapa yang mau sholat Masjidil Haram harus jalan kaki. Ada jemaah kami yang memang sebagian tak sholat di Masjidil Haram, mereka sholat dekat masjid-masjid dekat situ. Jam 11, sementara mau sholat jam setengah 1 kan, jam 11 masjid dah penuh sampai ke jalan-jalan. Sampai ke jalan-jalan, panas 40 sekian derajat Celcius, panas terik. Orang-orang yang punya toko itu, mereka bawakan sajadah, ambil. Mereka berikan satu-satu kepada jemaah yang duduk di pasar-pasar itu. Ambil. Tanpa diminta, tanpa memohon, mereka datang sendiri. Anak buahnya itu datang memberikan, ambil. Sajadah-sajadah itu. Begitulah mereka memuliakan orang berhaji. Dari dulu rupanya begitu. Mereka memuliakan orang berhaji itu, memberi makan orang berhaji, merupakan kemuliaan. Memberi minum orang berhaji merupakan kemuliaan. Oke, kembali kepada sumur Zam-Zam tadi. Setelah ditutup pada masa datangnya suku Khuza'ah yang akan menaklukkan menguasai Mekah dari suku Jurhum, ditutuplah sumur Zam-Zam itu. Dan sebagian harta-harta orang Jurhum itu ditanam dekat Zam-Zam itu. Pada masa Abdul Muttalib dan ayahnya Al-Muttalib menjadi pelayan haji, maka dicari kembali sebetulnya di mana sumber Zam-Zam itu. Dapatlah kembali sumber-sumber Zam-Zam itu, kemudian digalilah kembali. Sampai sekarang. Betapa indahnya
sumur Zam-Zam itu diciptakan Allah, dibuat Allah seperti itu, airnya mengenyangkan dan bisa menjadi obat. Kata Nabi, air Zam-Zam itu tergantung kepada niat orang yang meminumnya. Sekarang dengan pelayanan ada air yang biasa, ada air yang dingin. Ada air yang dingin. Kalau panas sekali ada air dingin. Siapa yang mau ada air dinginnya? Zam-Zam juga. Ada air yang biasanya, Zam-Zam juga. Kita sudah bercerita tadi bagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ibundanya Siti Hajar yang kemudian menjadi sebab musabab besarnya Mekah itu. Siti Hajar wafat kapan? Di sini disebutkan tatkala Nabi Ibrahim datang kedua kali setelah Ismail menikah pertama. Setelah Ismail menikah pertama, disebutkan bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Berarti pada waktu menikah pertama itu Siti Hajar alaihissalam telah meninggal dunia. Disebutkan dalam buku ini. Dalam usia berapa? Tak jelas. Yang jelas pada waktu bersama Siti Sarah lagi, masih pelayan Siti Sarah, dia umurnya, Siti Sarah pada waktu itu sebagian menyebutkan 30 tahun, Siti Hajar setengahnya, berarti 15 tahun. Tatkala Siti Sarah berumur 60 tahun belum juga punya anak, lalu Nabi Ibrahim diminta untuk menikah dengan Siti Hajar. Berarti pada waktu itu Siti Hajar usia lebih kurang 45 tahun atau 46 tahun. Punya anak, kemudian atas perintah Allah diperintahkan Allah Nabi Ibrahim membawa istrinya dan anaknya ke lembah Bekah itu. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail dengan keturunannya jadi nabi. Dari Siti Sarah lahirlah Ishak menjadi nabi dan keturunannya menjadi nabi bagi Bani Israel. Dari Ismail keturunan sampailah Nabi Muhammad SAW. Dia bukan hanya menjadi penyampai dakwah bagi orang-orang Mekah saja, bagi orang-orang Arab saja, tapi dia menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya bagi Bani Israel, bukan hanya bagi orang Arab, tapi dia menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dialah penutup sekalian nabi-nabi. Baik, bapak-bapak sekalian, lalu bagaimana dengan kebiasaan orang-orang Mekah itu? Kebiasaan orang-orang Mekah itu. Pertama, tentang berhala tadi, mereka mendatangi berhala tersebut lalu mengelilinginya sambil berkomat-kamit baca mantra, baca doa. Jadi seperti Ka'bah juga, mereka kelilingi patung-patungnya itu sambil baca-baca doa, baca mantra. Saat mereka menghadapi kesulitan, mereka datang memohon pertolongan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut akan memberikan syafaat di hadapan Tuhan. Nah, jadi mereka tahu berhala itu bukan Tuhan. Berhala itu mereka anggap satu benda, satu sembahan yang nanti akan menyampaikan doanya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka menunaikan ibadah haji dan melakukan tawaf di sekitarnya, menunduk dan bersujud di hadapan berhala-berhalanya itu. Mereka tawaf. Setelah itu mereka sujud. Kita sekarang tawaf 7 kali. 7 kali. Kemudian solat di belakang makam Ibrahim, tepat kaki Nabi Ibrahim tuh. Di belakangnya kita solat, sujud di situ. Kemudian usahakan kalau bisa solat di sekitar Hijr Ismail, di dalam Hijr Ismail. Jadi orang-orang Arab masa itu mereka lakukan tawaf mengelilingi berhalanya itu, menunduk kepada berhalanya dan sujud di hadapan berhalanya. Berhala menghadap kemari, mereka sujud di hadapannya. Kemana arah-arah berhala itu? Arah berhala-berhala itu sebagian mengatakan mereka membelakangi Ka'bah. Mereka membelakangi Ka'bah di tengah-tengah, yang sebelah sana menghadap ke sana, yang sebelah sini menghadap kemari, yang sebelah sini menghadap kemari, begitulah. Masing-masing suku akan mendatangi berhala-berhala mereka, sujud di hadapan berhala-berhalanya itu.
Dua. Yang ketiga, mereka melakukan taqarrub kepadanya dengan berbagai kurban. Mereka menyembelih hewan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Innamal khamru, minuman keras, wal maisir wal ansab wal azlam, judi, berkorban untuk berhala. Mereka sembelih hewan untuk apa? Untuk berhala mereka itu. Mereka sembelih dengan nama berhalanya itu, dan itu haram dimakan. Kalau kita sudah tahu ada orang menyembelih hewan atas nama berhalanya, itu haram dimakan. Apalagi tujuan untuk berhala itu. Itu dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu bangkai, mayat, maitatu, waddamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa saja yang disembelih tidak dengan nama Allah. Hurrimat, diharamkan kepadamu. Nah, jadi sembelihlah hewan itu, mau apa, mau burung, mau ayam, mau binatang, pokoknya halal disembelih, pokoknya bismillah. Mau pakai Allahu Akbar, bagus. Tak pakai Allahu Akbar tak apa-apa, yang penting bismillah, itu yang pentingnya. Jadi haram kalau tidak disembelih tidak dengan nama Allah. Kan jelas itu Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itulah yang dilakukan orang-orang paganisme dahulu, yang mereka kepercayaan kepada berhalanya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jenis taqarrub yang lain adalah dengan menghususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk berhala mereka. Ada juga sebagian mereka menghususkan bagi Allah, yang pasti banyak sebab mendorong mereka memberikan sesaji untuk berhalanya itu. Sekarang ada orang memberikan sesaji untuk pohon besar, disembelihlah ayam. Sama juga itu, ayam, mau kambing, mau apapun, pokoknya untuk berhala, untuk pohon besar itu, maka haram dagingnya dimakan. Ya, oke, baik. Jadi itu tentang berhala-berhala mereka tadi. Jadi dengan demikian, maka kita sudah tahu bahwa agama millata Ibrahim yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam terus menerus sampai kepada umatnya, sampai kemudian Amru bin Luhai tadi, Umar bin Luhai tadi, yang membawa patung dari Syam, patung Hubal, kemudian diletakkan di dekat dengan Ka'bah. Tatkala Nabi Isra dan Mi'raj, ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi menceritakan begini, aku melihat Umar bin Luhai itu disiksa di neraka, badannya dipotong-potong, menyatu balik, dipotong-potong, menyatu balik. Itulah hukuman dia, karena pertama kali dialah yang membawa berhala dari Syam itu, menyebabkan orang-orang Mekah menyalah ajarannya, menyimpang ajarannya, dan salah ajarannya, serta syirik ajarannya. Tapi di balik itu Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail mendapatkan pahala dengan ibadah kurban. Siti Hajar alaihissalam mendapat pahala dengan jumroh, mendapat pahala dengan tawaf sa'i antara Safa dan Marwah. Pekerjaannya mencari air menjadi amalan orang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi yang berikutnya dalam kesempatan 2 minggu yang akan datang. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin amin ya rabbal